warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan sing betul semangat. Pak Mamat penjual tomat. Dumangat menjual tomat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqi wa zinatal arsi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati alim ulama, umarok, yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dihadiri tamu wakil rakyat, anggota dewan yang sama-sama pernah kita pilih. Alhamdulillah masih ingat Al-Ustaz Ali Mustika. Semoga diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, besok jadi lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kades, Bapak RT, seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaznya mboten enten, ustaz yang masuk ke ulama. Ustaz Mustafa, Ustaz Samsul. Setuju. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang penuh dengan cahaya ini, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang begitu mulia ini, yang dimana insya Allah Pak Bu, kita saat ini sedang dinaungi oleh para malaikat. Pada saat ini kita sedang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di asnya. Di depan siapa? Di depan seluruh penduduk langit. Dibangga-banggakan Pak. Tengok umatku hari ini, tengok umatku sedang menuntut ilmu, sedang memperingati Maulid Nabi sebagai rasa syukurnya kepadaku. Dibangga-banggakan kita, diomong-omongkan kepada seluruh penghuni langit. Penghuni langit itu siapa? Ya malaikat. Malaikat itu tidak terhitung. Kita kata suruh hitung malaikat susah ya, dan belum pernah nengok. Jadi kita harus bangga, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Orang yang sekarang hari ini dimudahkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di sini, dinaungi oleh malaikat, didoakan. Bahkan sampai semut-semut di dalam sangkarnya, ikan-ikan yang berada di lautan, semua mendoakan kita semua. Jadi kita harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti kita ini memang sudah cacat lalu. Banyak loh Bu, orang di luar sana badannya sehat, fisiknya kuat, pandangannya terang, ya, tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki berada di tempat yang mulia ini. Kenapa? Dia tidak tahu, karena Allah tidak menginginkannya.
dalam majelis ilmu dan sebagai rasa syukur memperingati kelahiran Rasulullah. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. Pak Bu, kata Rasulullah itu orang yang pelit itu bukan orang yang tidak mau ngasih duit ke orang lain atau tidak mau sedekah kepada orang lain. Itu pelitnya belum seberapa. Ini pelit bingung lokidit bu. Pelit deh, lokidit. Pelit tuh. Ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu telek itu pelit pangannya. Kenapa bu? Siapa itu? Orang yang ketika dikatakan namaku tidak bersolawat. Ada enggak tadi yang tidak selawat? Ada? Kalau ada kita segera beristighfar dan kembali menyebut sholawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini saya berdiri di sini sebenarnya acara intinya sudah tadi, Pak. Acara intinya sudah tadi pembacaan Burdah Sintodoror Mahalul Iyam itu sudah cukup sebenarnya. Nah, saya berdiri di sini cuma untuk lengkap-lengkap, genep-genep. Yang bahasa Jawa genep-genep. Kalau bahasa Indonesia untuk lengkap-lengkap aja. Karena kenapa? Tidak ada yang lebih mulia dari apa yang kita ucapkan kecuali ucapan sholawat kepada Rasul di malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah. Sebenarnya saya ini grogi. Tak ucapkan aja dia groginya ini. Karena kenapa? Berdiri di sini di depan ada para ustaz, ada Ustaz Ali ya, yang jelas keilmuannya sangat luar biasa di atas kami. Ada Mbak Imam, tapi apalah daya karena sudah diperintahkan yang namanya santri itu samikna wa atokna. Jadi yang mau nggak mau bisa nggak bisa berdiri suruh ngomong yang ngomong, yang keluar apa adanya. Oke, Pak, Bu, ya Pak, yang bahasanya ini campur karena kenapa? Mungkin ada yang orang Jawa, kadang-kadang ngomong itu enaknya kadang-kadang campur dengan bahasa Jawa ya pakai bahasa Jawa. Karena itu bahasa yang susah diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti tidak paham tanya instruksi Paknya. Maaf. Pertama-tama malam hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena apa? Karena pada kemarin 12 Rabiul Awal ya, malam Selasa itu malam 12 Rabiul Awal sekitar 1400 tahun yang lalu itu Allah menurunkan seorang nabi melahirkan di dunia ini yang dimana Bapak Ibu kalaulah hadis qudsi yang disampaikan kepada Adam, kalaulah tidak karena Muhammad tidak aku ciptakan engkau dan surga. Jadi kalau tidak karena Nabi Muhammad ya, kalau karena tidak murni karena cahaya Nabi Muhammad, tidak ada dunia ini tidak akan diciptakan, tidak mungkin. Jadi diciptakannya dunia, diciptakan langit, bumi, surga, ya kita ini bagiannya itu karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus bersyukur Pak, Bu. Karena kenapa? Ini terutama untuk orang perempuan. Jadi saya kisahkan. Karena ini malam Maulid Nabi ya kita cerita-cerita saja tentang Rasulullah. Jangan di Mekah pada waktu itu
ketika Rasulullah belum dilahirkan, itu jahiliyahnya luar biasa. Jahiliyahnya luar biasa. Orang perempuan pada waktu ini, kenapa saya katakan orang perempuan harus sangat bersyukur karena adanya Rasulullah. Pada saat itu orang perempuan kayak kacang, dol kene, untal kene, lempar sana lempar sini, tidak ada harganya. Bahkan orang yang melahirkan seorang anak perempuan itu aib pada masa itu. Aib dikubur hidup. Bayangkan Bu, kalau seandainya Rasulullah tidak diutus ke muka bumi ini, ya sampai sekarang tadi ya, punya anak perempuan itu aib, tidak ada gunanya, isin, malu. Nah, dengan lahirnya Rasulullah diangkat derajat seorang wanita sederajat dengan orang laki. Kok bisa? Nah, iya. Dalam Al-Quran katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Tapi ingat, Allah mengatakan lagi wa'asiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka dengan baik. Contohnya apa lagi? Misalnya gini. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu di bawah kaki ibu. Seorang ibu ini jadi trending. Jadi istilahnya tinggi derajatnya. Wong surga di bawah kaki ibu. Jadi luar biasa. Tapi ingat, seorang ibu, seorang wanita itu surganya berada pada suaminya. Jadi Allah memberikan kesetaraan yang sangat luar biasa antara orang laki-laki dan perempuan. Meskipun orang laki-laki itu lebih kuat dari seorang wanita derajatnya, kekuatannya baik secara fisik, ya, tetapi surga berada di bawah kaki ibunya. Sekuat-kuatnya orang laki-laki berpangkat bintang 5 jenderal, tidak ada harganya apa-apa kalau tidak punya kebaikan kepada ibunya. Jadi kalau ada seorang anak ya sudah sukses, sudah alim, tapi tidak berperilaku baik kepada ibunya, kepada orang tuanya, itu mohon maaf, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu. Jadi kita harus bersyukur, terutama ibu-ibu tadi, ya, harus bersyukur. Bersyukur itu gimana toh? Bersyukur itu gimana? Apa cukup dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makan Bu? Makan? Gitu Bu? Bahasa Jawa ya, saya ini. Bagaimana cara kita bersyukur? Ada enggak yang pernah bersyukur? Ada yang pernah bersyukur? Bersyukur ini gini Bu. Nah, misalnya gini, kita kena penyakit. Ini seharusnya rasa syukur yang selalu kita ucapkan kepada Allah itu seperti ini seharusnya. Kita kena penyakit, divonis sama Allah, hei Bu, Pak, umurmu tinggal 4 bulan lagi. Umurmu tinggal 4 bulan lagi. Allah, pasti hatinya ini pecah, campur bau, ya. Tidak karuan, gedah bulanan. Karena apa? Sudah divonis sama dokter, umurmu tinggal 4 bulan. Stres Bu. Stres, akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anak-anakku masih kecil ya Allah, belum nikah ya Allah, belum punya cucu ya Allah, tolong ya Allah, minimal sampai anakku menikah dan punya cucu lah ya Allah, baru ambil nyawaku. Berdoa terus setiap hari, akhirnya dihitung-hitung tinggal 2 hari, 3 hari sudah 4
bilang, ya Allah tinggal 2 hari ya Allah umurku. Kan nggak tahu nih. Sudah divonis 4 bulan. Tapi karena kasih sayang Allah, tahu-tahu pas hari H, loh diperiksakan naik ke dokter, alhamdulillah ibu sekarang sehat walafiat, penyakit yang lain hilang semuanya. Kira-kira syukurnya bagaimana? Hah? Pasti sujud syukur, tidak nengok kanan kiri, tidak tahu sedang kita apa namanya, di depannya itu kotor apa tidak, pasti langsung sujud syukur. Alhamdulillah. Nah, seharusnya rasa syukur kita itu seperti itu. Rasa syukur kita itu seharusnya seperti itu. Jadi bukan hanya diucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang wujud rasa syukur. Tapi hatinya belum hadir benar-benar bersyukur kepada Allah. Nah, kita seharusnya pada malam hari ini itu juga harus merasakan hal yang seperti itu. Kita harus benar-benar bersyukur pada Allah karena pada malam hari ini kita bisa memperingati sebagai wujud syukur kita kepada Allah telah dipertemukan dengan ajaran Rasulullah. Wong kita Bu bisa beli baju, pakai baju, bisa beli apa namanya perhiasan emas misalnya, itu luar biasa syukurnya. Kalau suami datang, bu, iya pak, iya ya, ada hadiah. Apa sih bu? Apa sih pak? Ini loh, ambil itu di dalam kresek. Dibukanya, ternyata hadiahnya adalah kalung berlian. Syukurnya bu, malam ini 2 ronde. Ya, pak, malam ini 2 ronde, gak apa-apa. Nah, mungkin syukurnya sampai seperti itu. Syukurnya sampai seperti itu. Nah, kita yang dipertemukan dengan ajaran Rasulullah, yang dimana sebelum ajaran ini datang, umat manusia itu jahiliyahnya luar biasa. Rakal-karuan. Pokoknya mentok. Karena apa? Sudah 500 tahun tidak ada kenabian. Tidak tahu misalnya kalau kita sekarang misalnya seorang wanita itu sangat dimuliakan. Kalau mau apa namanya halal dengan seorang wanita, seorang laki-laki wajib untuk menikahi. Zaman dulu ada, sudah ada. Jadi kayak kambing, kayak pitik. Kapan pengen tengah jalan ngelakuin sakarpe. Jangan dulu seperti itu. Karena apa? Wanita nggak ada harga. Pokoknya laki-laki, kalau keluar anak laki-laki baru pesta orang, motong kambing, motong unta. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau saja hanya dengan harta dunia kita bersyukur, apalagi dengan jalan keselamatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya yang tercinta, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, ada sebuah kisah karena yang malam hari ini adalah malam peringatan Maulid Nabi. Jadi ada sebuah kisah. Ini cerita, Maulid Nabi nya cerita, ini paling cerita Maulid. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hendak dilahirkan ke dunia, itu dunia itu sudah gempar. Orang-orang Yahudi, Nasoro, ya, orang Yahudi Nasoro itu siapa? Orang daerahnya, orang Yahudi, orang paling ngeyel, dikasih berbagai nikmat tapi tidak pernah bersyukur. Tapi ada juga yang bersyukur. Adalah orang Yahudi, orang Nasoro, para dukun. Jadi ada sebuah kitab yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, tentang Dilalul Nubuwah, ya, tentang dalil-dalil kenabian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum dilahirkan ke Nabi, itu dunia itu sudah gempar. Orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang alim, para dukun, raja, ya, itu semuanya sudah tahu. Bukan benar. Pada masa itu
Kok bisa kan? Iya. Karena pada waktu itu para dukun ini punya kereangan yang namanya jin. Jin itu pada waktu itu bisa mengakses informasi dari langit. Pada waktu itu. Jadi sebelum Rasulullah dilahirkan, jin-jin itu bisa mengakses. Kalau sekarang tuh pakai wifi, terus browsing itu bisa. Informasi di langit akan browsing namanya. Akan lahir seorang rasul dari Bani Israil. Dari Bani Quraisy. Dari Bani Quraisy. Jadi dukun-dukun waktu itu Imam Bukhari menyampaikan dalil-dalil bahwasannya nubuah itu diantaranya juga ditunjukkan oleh keterangan-keterangan dukun itu ditolak, diprotes, dikritik oleh para ulama pada waktu itu. Tapi ada beberapa ulama yang kemudian mendukungnya, ya. Tapi kalau kita logikanya pada waktu itu benar. Jadi kata Imam Bukhari itu, Raja Nabi Musa itu namanya, tahu? Fir'aun itu sebelum dia dibunuh atau dihancurkan oleh Musa, ya, oleh Nabi Musa, itu dapat informasi dari dukun. Raja Fir'aun dibilangin sama dukunnya, bakal ada seorang anak dari Bani Quraisy yang akan meruntuhkan kerajaannya, yang akan menghancurkan kerajaannya. Dikasih informasi sama dukun. Dukun dari siapa? Dari jin-jin dari mana? Browsing ke langit, nyuri informasi dari langit. Buktinya benar nggak? Benar. Akhirnya apa? Dibunuh semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Quraisy. Ya gobloknya, ya inilah Allah ya. Allah itu ingin menunjukkan bahwasanya Fir'aun itu gobloknya. Buktinya apa? Ketika dia membunuh semua anak-anak orang Bani Quraisy, ya, tahunya dikirimlah Musa, diopengi, dibesarkan, difasilitasi, yang nanti besarnya harus membunuh Fir'aun. Itu apa menunjukkan gitu? Menunjukkan kepada kita bahwa Fir'aun itu nggak ada apa-apanya. Fir'aun itu ada cerdas, pintar. Ya, kalau tidak pintar tidak mungkin menjadi raja dan sampai mengaku sebagai ya. Tapi dengan Allah cukup begitukan saja. Allah tuh ingin mengatakan Fir'aun ini goblok. Percaya enggak? Kamu goblok, percaya enggak? Tuh buktinya. Orang yang mau membunuh kamu jadi musuh kamu, kok kamu openin, kamu besarkan, kamu fasilitasi sampai dewasa. Padahal waktu itu semua anak laki-laki Bani Quraisy dibunuh. Contoh lagi misalnya Nabi Ibrahim pada waktu itu. Kan rajanya juga diomongin itu. Diomongin sama dukun-dukunnya. Diomongin, kamu akan diruntuhkan, ada seorang laki-laki dari Bani Quraisy akan menghancurkan. Dibilangin bu, yang ngomong siapa? Yang ngomongin para dukun. Dukun datangnya dari mana? Dari para jin. Artinya ketika Rasulullah SAW belum dilahirkan ke muka bumi ini, jin itu bebas ngambil informasi dari langit itu bebas. Ya, tahu. Bahkan paman-pamannya Nabi Abu Lahab, ya, Abu Jahal, itu ketika mau perang Badar tidak berangkat. Karena apa? Dia tuh mereka tuh dimimpiin bahwasanya kalau kamu perang dengan Rasulullah dari Madinah, maka kamu akan mati. Dia tuh dimimpiin, maka tidak berangkat perang dia. Dan berangkat perang itu adalah orang-orang yang kena provokasi. Ya, jadi Abu Jahal. Kemudian ketika tidak berperang, ya, itu dia berdoa di Muntazah. Ini akhirnya turunlah ayat Ida jalan sebentar. Jadi dia berdoa di Muntazah. Abu Jahal bilang orang cerdas, orang alim, ya, orang alim juga. Cuma alimnya tidak mau
bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Dia berdoa di Multazam. Ya. Multazam itu satu tempat saya juga belum nengok ya, di Mekah sana. Itu ada satu tempat namanya Multazam, kalau berdoa situ langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua nanti bisa sana. Amin. Nah, dia berdoa suruh menunjukkan yang kalah itu berarti salah, yang menang berarti dia yang benar. Terbuktilah di perang Badar kalahlah pasukan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Maka banyaklah para umat dari Mekah yang masuk Muslim, masuk Islam, mengikuti Rasulullah. Kayak itu loh, kayak itu masih juga tidak mau mengakui kebenaran Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu, kemudian setelah kita mengetahui bahwa sangat mulianya Rasulullah ketika tidak dilahirkan di bumi ini, itu sampai-sampai untuk menghormati kelahirannya itu, dunia ini berseri, pohon-pohon itu menjadi rindang, pohon-pohon menjadi rindang, buah-buah itu mematang dia, mudah untuk dipetik. Saking mulianya Rasulullah. Ya. Oleh karena itu pada malam hari ini kita juga memperingati kelahiran beliau. Jadi oleh karena itu kita harus mengenal Rasulullah. Siapa sih Rasulullah? Siapa sih Nabi Muhammad? Siapa yang harus kita cintai di dunia ini yang pertama kali? Tahu nggak Bu? Saudara-saudara yang salehah, siapa yang harus kita cintai di dunia ini pertama kali? Bu, siapa yang harus kita cintai di dunia ini pertama kali? Siapa? Di dunia ini bukan Allah, Allah itu sudah wajib. Ya, siapa? Siapa? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Bojoku, Dawi. Jadi yang harus kita cintai pertama kali di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Anak soleha. Ada anak soleha nih? Ada anak soleha nih? Ada. Jadi yang pertama kali harus kita cintai itu adalah Rasulullah. Kenapa Bu? Kenapa? Karena Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa mencintai kita. Sangat luar biasa mencintai kita. Seperti yang sudah diceritakan tadi sedikit oleh Ustaz Ali, ya, bagaimana Rasulullah itu mencintai kita sebagai umatnya. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik terakhirnya, Pak, di detik-detik terakhirnya, ketika sedang sakit-sakitnya, dalam syakaratul mautnya, sakit syakaratul maut ini, sakitnya luar biasa, sampai Rasulullah itu mengeluh, sampai meneteskan air mata, saking sakitnya. Padahal Rasulullah itu orang terkuatnya orang, sampai meneteskan air mata. Kenapa? Sakitnya mengenai, sampai dia berkata, ya Allah, kalau bisa rasa sakit ini limpahkan kepada kita semua, jangan sampai umatku merasakan. Cintanya Rasulullah kayak itu. Ketika rasa sakit yang sangat luar biasa itu, dia bukannya Pak, Khadijah, Aisyah, enggak, Fatimah, Ali, sini, bukan. Yang dia pikirkan siapa? Kita yang dipikirkan, ya, umati kata Rasulullah. Sampai kalau bisa ditanggung rasa sakitnya itu saya yang menanggung rasa sakit ini. Umatku nggak usah sampai dipertemukan dengan yang namanya sakaratul maut. Kalau bisa, saking sakit
sakitnya. Di tengah kita sudah mau seperti itu, dia masih mengingat kita yang memanggil sampai disebut umatnya ini disebut. Jadi pernah ketika Rasulullah sedang sakit itu merindukan umatnya, saudaranya. Jadi dia menyebutkan kepada sahabat ini, sahabat aku rindu dengan saudara-saudara. Ya Rasul, saya kan saudaramu. Bukan, kamu itu sahabatku. Saudaramu itu siapa? Saudara Rasulullah adalah orang yang beriman kepada Rasulullah, tidak pernah melihatnya, walaupun tidak pernah melihatnya. Siapa bu? Yang kita ini yang mengimani Rasulullah, percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ya kita ini pernah kita melihatnya? Belum pernah mimpi dengan Rasulullah bu? Belum pernah. Tapi kenapa kita mengimani Rasulullah? Yaitu karena itulah kita dirindukan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Jadi bersyukur kita bu. Bersyukur kita diperkenalkan dengan Rasulullah. Bersyukur kita ini bisa mengenal Rasulullah, bisa mencintai Rasulullah. Yang minum. Mencintai ini masih tanda kutip. Buktinya kalau misalnya pilih Rasulullah atau pilih suami, ya pilih suami. Iya bu. Iya bu. Kalau dipilih misalnya, besar mana cintamu sama Rasulullah? Besar mana bu? Pak, besar mana cintanya Rasulullah sama istrinya? Besar mana cintanya kepada Rasulullah dengan anaknya? Sanggup anak kalian diambil karena wujud cinta kalian kepada Rasulullah? Sanggup nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira orang tua yang senang anaknya diambil oleh Allah sebagai wujud kecintaan dia kepada Rasulullah? Ada nggak kira-kira? Kalau Rasulullah semua ditinggalkan bu, cinta dia kepada kita sudah nomor satu, sudah ada nomor dua lagi. Umat itu nomor satu lagi, keluarga semuanya itu nomor dua. Umat, ya kita ini yang disebut-sebut beliau, kita ini. Sedangkan sekarang apa bu kalau kita introspeksi diri? Sudahkah kita mencintai beliau? Kalau sudah, bagaimana caranya kita mencintai beliau? Sudahkah kita mengenal Rasulullah? Rasulullah itu bagaimana sih? Wajahnya kira-kira suka wajahnya nggak tahu ya? Kita nggak tahu. Bagaimana Ustaz cara memperkenalkan Rasulullah pada kita? Ada caranya. Bagaimana? Dengan mempelajari sunnah-sunnahnya. Ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ada hadis-hadis yang ditinggalkan, sunnah-sunnah yang ditinggalkan Rasulullah untuk kita mengenal Rasulullah. Sudah bu? Sudah kenal? Pernahkah kita berniat misalnya makan minum saja paling mudah? Jadi Rasulullah itu meninggalkan sunnah-sunnahnya itu untuk mengenalnya, untuk mengikuti teladan-teladannya. Kalau Rasulullah misalnya meninggalkan hadis la yasrubanna ahadukum qa'iman, jangan makan dan minum sambil berdiri. Pernahkah kita makan minum sambil berdiri? Pernahkah anak-anak kita ajarkan, nah kalau makan duduk? Kenapa pun? Karena Rasulullah makannya duduk. Nah sebelum tidur berwudu. Sudah kita beritahu kepada anak kita? Atau sudah pernah kita lakukan untuk diri kita? Pernah bu? Ini hal yang sepele. Masuk kamar mandi berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudahkah pernah kita lakukan itu? Sudahkah kita ajarkan kepada anak kita?
Rasulullah meninggalkan sholat supaya kita lakukan, diberikan contohnya sholat kama sholli. Sudahkah kita sholat walaupun belum berjamaah misalnya? Mas, apakah masih bolong-bolong? Hah? Kemudian kalau kita keluar rumah masuk masjid, sudahkah kita berdoa? Pernahkah kita lakukan itu? Pernah. Kalau sudah diberi baju baru, mau pasang baju, kita berdoa Allahumma hasanatu lifasin. Pernah tidak kita berdoa? Pernah tidak kita niatkan dalam setiap aktivitas kita itu, dalam setiap perbuatan kita itu, amalan-amalan kita itu kita niatkan karena kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan Bismillah ini saya meneladani Rasulullah, dikumpulkan saya bersama Rasulullah. Melangkahkan kaki keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan seperti ini aku dikumpulkan dengan Rasulullah. Ketika mau makan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, mau bekerja berdoa Bismillahirrahmanirrahim, ingat kepada Rasulullah, ingat kepada Allah. Sudah tidak kira-kira seperti itu? Yang membedakan orang muslim dan orang kafir itu. Yang membedakan orang muslim dan orang kafir itu. Bedanya itu. Ya, bedanya. Kalau kita mau ngapa-ngapain, ingat Allah, baca doa sebagai wujud ibadah kita kepada Allah. Pak, Bu, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari pada malam hari ini kita mulai timbulkan rasa cinta itu. Cinta Rasulullah kepada kita itu begitu besar. Cinta Rasulullah itu kepada kita sangat luar biasa. Bahkan dikatakan ketika matahari berada di atas kepala kita satu jengkal, Pak Bu, berada di padang Nasar, berada di atas satu jengkal yang namanya matahari, Rasulullah itu berlari
memanggil umati, ngajak ngumpul, umati, dipanggil. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya rasa cinta kepada Rasulullah, dia tidak pernah mendengar panggilan Rasulullah SAW. Rasulullah lari-lari cari kita. Karena di dunia ini tidak ada rasa cinta sedikit saja kepada Rasulullah, kita tidak pernah mendengar, tidak pernah tahu itu Rasulullah, itu orang yang selalu kita sebut namanya ketika berada di dunia dalam sholat kita. Tapi karena tidak ada cinta, tidak pernah kita tahu kalau itu adalah Rasulullah. Betapa ruginya kita hidup di dunia ini, bersusah payah, berusaha melakukan amal-amal kebaikan, tetapi kita tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi syafaat itu bukan datang gitu saja, bukan kemudian ketika kita sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pasti syafaat datang. Ya, kita itu jangan punya angan-angan gitu. Pokoknya masuk surga. Tapi injak neraka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Punya cita-cita itu, ya Allah semoga aku masuk surga tanpa nyicip neraka. Nah itu. Karena kenapa? Pedih, Bu. Pedih. Ya, kita harus seperti itu. Jangan sampai kalau bisa kita itu masuk surga tanpa menyicip yang namanya neraka. Jangan kemudian beranggapan karena kita sudah banyak dosa, kemudian kita mau udahlah, yang penting nanti dapat syafaat ya Rasulullah. Ya belum tentu. Emangnya semudah itu Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Seperti itu tadi ceritanya dalam tafsir dikatakan seperti itu. Rasulullah keliling mencari kita, menyebut-nyebut, memanggil-manggil, tapi kita tidak mendengar sama sekali. Kita tidak tahu sama sekali. Mau kita menjadi orang yang seperti itu? Sekarang saja Bu, kita kena ini kenyos, mesti panas saja Bu. Sakit ya? Kena luka bakar, tangan bakar, kalau tidak boleh juga dimasukkan ke api itu dibakar, sakit ya? Merintih dan kapok ya? Apalagi nanti tinggal. Ustaz ngomongin neraka aja kan kayak udah tahu aja neraka kayak apa enggak. Jadi kita sama-sama mengevaluasi diri. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Pertama satu Bu, kita harus punya kita harus punya cinta kepada Rasulullah. Tak tanya yang muda siapa Rian, Mas Rian, kalau kira-kira kita punya pacar, ini kan tulis luar biasa ya. Cintanya cinta mati. Pokoknya kalau kamu tidak mau terima saya, lebih baik lompat ke tangan ini. Karena kenapa? Lalu setiap nengok wanita dari belakang ini dia Masya Allah si A pada orang lain. Nengok ibu-ibu sudah tanya Masya Allah si A. Itu kenapa? Itu gandrungnya kalau orang lagi gandrung seperti itu. Gandrung tahu? Gandrung cinta ya. Jadi kalau orang sudah cinta itu, ya, semua yang dilihat seolah-olah dia. Nah, kita sudah bisa nggak seperti itu kepada Rasulullah? Bisa nggak kira-kira kita seperti itu kepada Rasulullah? Bisa nggak kita melihat semua yang ada ini adalah karena Rasulullah? Ibaratnya kalau orang sudah cinta itu tidur mimpi-mimpi. Kalau kata orang India itu bermimpi dengan mata terbuka. Bahasanya luar biasa. Bermimpi dengan mata terbuka. Kalau terbuka gini aja terbayang-bayang wajah si A, ya. Terbuka gini, terbayang-bayang wajah si A. Apalagi macam lebih jelas lagi. Ibaratnya seperti itu orang yang cinta. Nah, sudahkah kita jatuh cinta kepada Rasulullah seperti itu? Sudahkah ada Rasulullah
malah semakin terjerumus. Tapi ada juga orang yang bisa menahan cobaan karena istrinya semakin dekat dia dengan Allah. Itu makanya anak istri itu sebagai cobaan. Jangan bangga-bangga anak kita banyak. Jangan bangga-bangga anak kita soleh. Bisa jadi itu adalah cobaan untuk diri kita. Saking solehnya anak kita lupa kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau sudah seperti itu berarti hilang cintanya di dunia ini yang seharusnya kepada Rasulullah berpindah kepada anak-anaknya. Boleh cinta kepada keluarga, bahkan harus mencintai keluarga, harus mencintai seorang istri, harus mencintai seorang anak, saudara semuslim harus. Tapi jangan dinomorduakan Rasulullah. Ya, Pak, Bu. Jadi bahasanya malam ini kita tentang cinta. Cinta kepada Rasulullah. Di Syam itu ada budaya di Syam. Syam itu negeri sana. Ya Yaman, Nah, di Yaman. Itu kalau seorang anak ya, tidak tahu umur atau bagaimana, kalau ada seorang anak yang sudah menginjak dewasa, belum pernah bertemu secara mimpi atau secara zahir kepada Rasulullah, itu memalukan. Itu memalukan. Nah, kita yang sampai seumur ini pernah nggak mimpi ya ketemu Rasulullah? Bisa tak mimpi ketemu Rasulullah? Ya bisa. Kenapa tidak bisa? Banyak orang-orang yang bermimpi bertemu Rasulullah. Tapi kalau bermimpi kemudian jangan dicerita-cerita. Dan mana ada tanya mimpi? Ya karena hub kita, Bu, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena rasa hub itu juga seperti itu. Sama yang saya ceritakan tadi, kalau dia mencintai seseorang, cintanya sudah sangat, nggak bisa hidup kalau nggak ada dia, ya. Itu tidur bermimpi-mimpi, mata terbuka bermimpi-mimpi. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu kepada Rasulullah, maka insya Allah tak yang ngomong sudah belum. Yang ngomong sudah belum. Makanya kita sama-sama berusaha. Saya pakai jubah kayak ini kayaknya di RT Tangkit ini, RT 9 pakai jubah jarang. Saya rela nggak ada. Bahkan kalau Jumat saja tidak jarang. Dalam acara jarang. Saya pakai jubah seperti ini. Ini bukan karena apa? Bukan kemudian saya ikut golongannya. Tapi bukan karena itu. Karena saya ingin sesekali meniru Rasulullah, bagaimana Rasulullah berpakaian. Rasulullah berpakaian pakai jubah. Jangan dihina, Bu, kalau ada yang pakai jubah. Sama pakai daster. Itu jangan-jangan di hatinya karena cintanya dia kepada Rasulullah pengen meniru. Ada yang rambutnya digondrongkan. Bocah, rambut gajah. Anak dari lahir tidak pernah dipotong rambutnya. Dia ejek dulu, bapak ibunya tidak pernah ngurus ini. Rambutnya sampai bau. Padahal di hatinya jangan-jangan, ya Allah, saya meninggalkan rambut saya ini karena saya ingin meniru Rasulullah yang rambutnya panjang. Ya, jadi kita jangan mudah-mudah mengeklaim sesuatu. Ini bukan pembelaan, bukan pembelaan ya Pak. Ini saya hanya menyampaikan saja. Karena Rasulullah itu, nah, ini yang kadang-kadang kalau kita misalnya ada yang ngaji atau mungkin ikut-ikutan saja. Misalnya, apa namanya? Misalnya gini, Rasulullah ketika lahir kemudian disusui oleh seorang, karena budaya Arab yang disusukan kepada seorang wanita yang pada itu saya namanya Halimatu Sa'diyah disusukan. Kemudian orang tuanya sudah meninggal. Ketika berada di kandungan, bapaknya 2 bulan sakit selama 1 bulan, kemudian meninggal. Setelah itu tumbuh remaja, umur 6 tahun,
ibunya nyusul. Siapa yang memelihara Rasulullah? Abu Lahab. Orang yang tidak beriman kepada Rasulullah. Misalnya Musa itu yang besarkan siapa? Firaun. Bukannya orang Muhammadiyah, NU atau PKS. Ya. Firaun yang besarkan Musa. Rasulullah yang besarkan Abu Lahab. Artinya apa? Kadang-kadang yang agak keras-keras nih, misalnya kalau kita dirawat sama orang kafir haram. Ya Rasulullah yang rawat siapa? Nah, kadang-kadang kita harus berpikir cerdas. Jangan mudah-mudah kemudian mengklaim segala sesuatu. Yang kepada aliran Pancasila juga jangan mudah-mudah mengklaim, kepada yang kita selama kita jangan mudah-mudah santai saja. Lihat orang dan serang, ya biasa saja. Pakai jubah, pakai namanya imamah, pakai sorban di kepala, biasa saja. Ada yang misalnya ceramah pakai belangkon, ya biasa saja. Ya, ada yang cuma pakai sarung, pakai kaos ceramah, ya biasa saja. Tidak usah terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.